Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara KJTV untuk edisi khusus pelantikan Kepala Daerah seluruh Indonesia tahun 2025. Pemirsa, hari ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, resmi melantik ratusan kepala daerah yang ada di Indonesia secara serentak. Termasuk ini tadi sebelumnya kita sudah berdialog dengan Bupati Jember dan juga Wakil Bupati Jember, dan sesaat lagi kita juga akan berdialog, kita akan terhubung secara daring dengan Bupati Kabupaten Bondowoso, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MAG. Gus Hamid, apa kabar? Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat sore. Masya Allah. Selamat sore Gus, sebelumnya selamat Gus atas sudah resminya dilantik menjadi Bupati Kabupaten Bondowoso untuk periode 2025 hingga 2030. Gus, menjadi bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia, dilantik secara bersamaan dengan ratusan kepala daerah yang ada di tanah air oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana perasaannya Gus? Alhamdulillah, kita merasa senang dan bersyukur bahwa bisa menjadi bagian dari sebuah tahapan pilkada yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena sekarang hari ini kita dilantik bersama-sama seluruh pimpinan kepala daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang telah selesai prosesnya tahapannya. Jadi kecuali yang masih berproses di MK, dan itu hanya beberapa saja. Artinya senang ya Gus dan bangga menjadi bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia. Betul, betul. Iya. Gus, kita tahu bahwasanya banyak sekali rangkaian prosesi dari menuju untuk pelantikan secara serentak ini, mulai dari tes kesehatan, begitu ya Gus ya, kemudian juga ada gladi kotor hingga gladi bersih, dan puncaknya hari ini merupakan pelantikan secara serentak. Gus, selama persiapan itu tadi, apa yang paling berkesan Gus di Jakarta sana? Saya kira ini ya, pada proses pelantikan ini kita bisa merasakan nuansa kebersamaan yang kuat, nuansa sinergi yang kuat, di mana kita sejak awal dan nanti mungkin akan berlanjut pada retret, terkondisikan dalam sebuah teamwork. Kita dibagi dalam beberapa kelompok, peleton, kompi, yang di sana kita bisa berinteraksi dengan beberapa kepala daerah lainnya, bisa berkenalan, bertukar pikiran, dan mungkin bahkan lebih lanjut bisa sudah mulai memikirkan kerjasama ke depan. Saya pikir ini hal yang ya barangkali baru ya bagi perkembangan dinamika otonomi daerah di Indonesia, tetapi sekaligus juga memberi nuansa positif yang sangat kuat. Itu yang kita rasakan. Oke, artinya yang paling berkesan nih nuansa kebersamaan ya Gus ya, yang jarang sekali bisa dilakukan, begitu ya Gus ya. Gus tadi menyinggung soal retreat di Magelang, begitu Gus. Persiapan seperti apa yang sudah dilakukan Gus? Saya kira kita tidak melakukan persiapan khusus ya, karena itu yang retreat itu sebetulnya lebih pada conditioningnya, penciptaan kebersamaan itu tadi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyerap hal-hal yang dasar terkait pemahaman, kemudian pengetahuan-pengetahuan, baik itu bersifat teoritis maupun pengetahuan regulasi ya, tentang fungsi dan peran kita sebagai pimpinan daerah. Dan sekaligus mungkin juga hal-hal yang terkait dengan wawasan Nusantara, terkait kebinekaan, terkait dan lain sebagainya yang penting saya rasa bagi kita. Tentu selain iklim kebersamaan yang akan terbentuk, yang terdiri dari beberapa unsur yang akan terhubung nantinya di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik itu dari Kementerian Dalam Negeri, Presiden, menteri-menteri terkait, Lemhanas, dan beberapa
pimpinan daerah yang tentu ini akan membawa satu warna dan perkembangan baru yang selama ini barangkali kita kenal bahwa ego sektoral maupun ego kedaerahan itu adalah merupakan satu hal yang negatif yang cukup memberikan daya hambat terhadap laju pembangunan. Nah, itu kita harapkan dalam pelaksanaan ini mungkin akan dapat terkikis dan justru akan muncul sinergitas kuat dari berbagai sektor ini, berbagai daerah, dan itu dilakukan dan dialami selama beberapa hari. Gitu. Oke. Gus, selama sebelum pelantikan ini satu kompi dengan kepala daerah dari mana saja untuk Gus Hamid sendiri? Saya tidak hafal satu-satu ya, tapi kayaknya yang saya kenal Jawa Timur dan kebetulan sudah kenal sebelumnya ada Sumenep, kemudian ada Nganjuk, ada Malang, Kabupaten, kemudian Banyuwangi, kemudian ada banyak daerah yang sebelumnya memang saya kenal dan terhubung. Nah, yang lain ada beberapa daerah di luar Jawa dan kemudian yang baru saya kenal, yang ini menjadi pengalaman baru bagi saya. Ya, Gus, itu kalau boleh tahu per kompi itu ada berapa kepala daerah, Gus? Kompi, ya ukuran kompi berapa ya? Ya kalau berbaris itu ya 5 saf ke belakang kali 6. Berapa jadi itu? Ya sekitar itu. 30 sekian ya Gus ya berarti ya? Ya. Oke. Kalau retreat di Magelang, apakah sudah ada bocoran Gus nantinya akan satu kompi dengan kepala daerah dari mana saja atau seperti apa Gus? Sudah nampaknya di Magelang itu mungkin Situbondo, ada beberapa daerah lain di Jawa Timur, saya tidak terlalu hafal, tapi saya sudah mendapat informasi ada ininya, suratnya yang sudah dikirim kepada kita. Artinya sudah ada nama-nama ya Gus ya untuk perkompi di retreat Magelang untuk kepala daerah seluruh Indonesia ini ya Gus ya. Oke, Gus kemudian berangkat ke Jakarta, didampingi oleh siapa saja Gus dalam prosesi pelantikan? Keluarga jelas ya, pendamping, istri, yang ikut masuk ke dalam istana itu istri, kemudian ada ya anak-anak ikut juga, kemudian dari partai pendukung kita ikut, kemudian dari beberapa pejabat daerah OPD, ada beberapa dinas terkait yang kita undang, termasuk juga Sekda kemarin dan beberapa asisten seluruhnya kita libatkan. Artinya ramai ya Gus ya rombongan Gus dari Bondowoso ke Jakarta. Cukup besar ya. Gus, tadi kita juga mengikuti secara bersama Gus secara live dari Istana Merdeka Jakarta bagaimana prosesi pelantikan yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang setelah prosesi pelantikan Presiden Prabowo ini jalan satu-satu disalami seluruh kepala daerah. Tadi ada arahan atau mungkin apa yang disampaikan Presiden Prabowo mungkin kepada Gus Hamid sendiri, apakah ada pesan-pesan mungkin Gus? Saya kira tidak ada yang khusus ya, karena nanti yang teknis khusus itu barangkali nanti akan disampaikan di Magelang. Beliau hanya memberikan gambaran panduan secara umum tentang bagaimana membawa amanat mensejahterakan rakyat, kemudian mengabdi, memberikan yang terbaik kepada rakyat dan masyarakat. Hal-hal seperti itu yang beliau sampaikan, dorongan untuk mengabdi dan memberikan hal yang terbaik bagi bangsa negara, khususnya melalui kontribusi di pembangunan daerah sebagai pimpinan daerah. Gus, kita tahu bahwasannya tampilnya Gus Hamid ini sebagai pemimpin baru di Kabupaten Bondowoso. Apa Gus harapan optimisme yang mendesak untuk segera dituntaskan untuk Bondowoso ke depan Gus? Kita sudah tuangkan itu ya dalam sisi misi dan kita tuangkan di dalam program prioritas, dan saya kira itu yang merupakan agenda dan janji kami kepada
masyarakat Bondowoso, dan alhamdulillah kami sudah melakukan koordinasi, penataan, pemetaan, melibatkan juga berbagai teorisi dan akademisi, termasuk juga masukan dari berbagai pihak terkait di Jakarta. Insya Allah konsepnya sebentar lagi akan segera siap dan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, dan itu akan jadi panduan kami di dalam 5 tahun kami mengabdi di Bondowoso. Yang jelas juga mungkin ada hal-hal yang akan mungkin kita lakukan di dalam waktu terdekat, yang dalam rumusan visi misi itu ada beberapa hal yang mungkin kami lakukan. Nanti pada masanya kita akan publikasi itu dan akan kita sampaikan kepada masyarakat secara terbuka, khususnya setelah itu menjadi keputusan atau dokumen yang legal, formal. Pada akhirnya nanti tentu itu akan kita publikasikan kepada masyarakat. Oke, Gus, kita tahu bahwasanya 100 hari pertama kerja ini merupakan momen yang mungkin menjadi titik utama dari masyarakat menilai bagaimana 5 tahun ke depan nantinya. Untuk 100 hari pertama menjabat sebagai orang nomor 1 di Bondowoso, sektor apa saja, Gus, yang mungkin akan menjadi poin penting dalam program yang nantinya akan Gus Hamid bawakan untuk masyarakat Bondowoso? Ya, sebetulnya kan kita sudah jelas di dalam visi misi itu ya, tentang prioritas apa yang akan kita lakukan. Jadi ada sektor-sektor pariwisata, di pendidikan misalnya pendidikan ada zona, pengaturan ulang tentang zonasi yang kira-kira memberi kenyamanan kepada masyarakat untuk bekerja dengan tenang karena mereka dekat dengan tempat tinggalnya. Kemudian tentang jam kerja guru, work from home, di luar jadwal mengajar kecuali bagi yang bertugas dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang kita sampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye dulu, di antaranya. Kemudian misalnya Bondowoso terang, ada banyak hal yang kita ini kan. Saya kira masyarakat sudah tahu, ada jejak digitalnya juga. Nah, itu sedang kita rumuskan saat ini. Tapi memang dari beberapa fokus itu sebetulnya memang harapan besar masyarakat itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSI pada bulan Mei di Bondowoso, bahwa masyarakat itu punya harapan besar agar urusan infrastruktur, khususnya jalan, itu dapat ditangani. Dan ini tentu menjadi concern kita saat ini. Kami sudah meminta kepada yang terlibat dalam penganggaran untuk dapat memfasilitasi itu. Sebetulnya sejak kemarin kita sudah bekerja ya melalui partai koalisi lewat DPRD itu juga sudah melakukan itu di dalam perancangan APBD tahun 2025 ini. Dan mungkin saat ini kelihatannya sesuai dengan edaran Kementerian Dalam Negeri, kita mempunyai hak untuk memodifikasi itu, apakah itu program, anggaran, ataupun perangkatnya, pejabat maupun organisasinya, agar sesuai dengan visi dan misi yang akan kita lakukan. Itu nampaknya juga akan kita lakukan. Nah, terkait dengan jalan dan pertanian, ada dua hal yang saya sampaikan tadi yang menjadi concern fokus perhatian masyarakat, harapan terhadap pemerintah. Yang kedua itu selain infrastruktur jalan, kedua itu adalah pertanian, dan kelihatannya untuk Bondowoso khususnya dalam masalah kelangkaan pupuk. Nah, ini kita sudah melakukan beberapa konsep, drafting, langkah, koordinasi, walaupun memang saat ini harus kita maklumi bersama bahwa kita Indonesia ini sedang melakukan satu langkah besar untuk penghematan dan kemudian pemangkasan anggaran dan lain-lain. Nah, ini tentu semangat yang disampaikan oleh pemerintah pusat ini tentu harus kita lakukan, dan sungguh pun demikian ya, kita bertekad tidak boleh juga mengganggu apa yang diharapkan masyarakat, apa yang memang sudah menjadi visi misi kita, dan karena itu kita didukung oleh masyarakat, dan itu akan kita lakukan dengan konteks yang
situasi yang tersedia, sumber daya yang tersedia, sumber dana yang tersedia. Saya kira kita tetap punya concern walaupun harus kita maklumi ini akan ada keterbatasan-keterbatasan. Walaupun misalnya kita sudah mencoba mencarikan jalan-jalan keluar, terobosan dan lain-lain, pada akhirnya nanti akan kita umumkan. Jadi pemetaan ini dibantu oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Brawijaya dan dua pusat kajian di UI, Pusat Kajian Wilayah dan Strategis, Pusat Kajian apalagi satunya itu ya. Ada dua di UI yang kemarin juga sudah hadir di dalam koordinasi awal bersama OPD dan gathering bersama jejaring. Di samping juga kita melakukan terobosan-terobosan yang pada intinya tidak harus selalu bertumpu pada kekuatan APBD, tetapi kita bisa bersinergi dengan berbagai pihak yang dapat mendorong dan membantu kita karena sama kepentingan dan cita-citanya di dalam membangun Bondowoso. Kemarin tadi malam itu juga hadir misalnya ada Mas Gilang Ramadan ya, drummer apa itu Krakatau kalau nggak salah ya, yang sebetulnya beliau hanya pamit dan tanpa diminta sudah bekerja untuk mempromosikan dan kemudian mengajak partisipasi pengusaha untuk memasarkan kopi Bondowoso. Beliau kebetulan pada saat kampanye ditelepon oleh Mas Gilang ketika ada di Los Angeles, Amerika, dan kita bikin grup dan Mas Gilang menyampaikan aktivitas-aktivitasnya, termasuk misalnya berkoordinasi dengan beberapa konsulat jenderal, pengusaha di Amerika dan seterusnya, sangat aktif. Dan beberapa seperti yang saya sebutkan ini juga ada dari beberapa pihak lain. Pada akhirnya nanti akan kita sampaikan kalau ini sudah menjadi konsep dan koordinasi matang, akan kita ajak libatkan masyarakat termasuk di dalam merencanakan dan lain-lain. Karena ini sebetulnya perencanaan misi ini sudah di proses awal itu dikontribusi oleh partai pengusung, kemudian komponen-komponen masyarakat. Kita sudah lakukan itu, tetapi saya kira harus kita perluas ini untuk lebih menimbulkan pembangunan yang partisipatif lagi gitu. Oke, Gus, artinya memang ini masih menunggu konsep sampai nanti benar-benar matang dan ini disiarkan kepada seluruh masyarakat Bondowoso. Seperti itu ya, Gus ya? Ya. Gus, tadi sempat disinggung terkait ini pariwisata yang ada di Bondowoso. Kita tahu bahwasanya Bondowoso ini memiliki ijen dan sekarang juga ada ijen geopark. Bagaimana kemudian nanti pemerintah hadir, Gus, untuk pengembangan wisata khususnya untuk ijen geopark ini sendiri, Gus? Iya, sebetulnya ijen geopark ini, Global Geopark ini kan bukan hanya milik Bondowoso ya. Ini adalah kekayaan dunia, khazanah global yang telah lekat sandangkan statusnya oleh UNESCO. Oleh karena itu, rasa kepemilikan terhadap pengembangan Global Geopark ini bukan hanya Bondowoso, tetapi global, dunia, internasional, Indonesia, dan beberapa kabupaten lain yang terkait juga mungkin yang terhubung dan bisa saling mengembangkan itu juga punya tanggung jawab dan punya keinginan, concern untuk mengembangkan ini. Kita sudah mendengar komitmen-komitmen dari berbagai ini terkait. Jadi misalnya tentang pemasaran ini, Kabupaten Situbondo misalnya juga bisa tertarik membuat pola travel pattern ya, wisata yang ikut juga membesarkan ini. Satu hal yang kita lakukan saat ini adalah sinergitas ini sebetulnya sudah mulai kita bangun dari kawasan Tapal Kuda. Jadi kita beberapa waktu yang lalu beberapa pimpinan atau kepala daerah Tapal Kuda itu sudah bertemu dan menyatakan komitmennya untuk bersama-sama saling memperkuat kawasan ini, khususnya terkait dengan infrastruktur, keterhubungan dan lain-lain yang berkait dengan kepentingan besar. Dan ini sudah kita sampaikan, kita sounding ke Jakarta, ke instansi terkait, ke DPR RI, kemudian ke pekerjaan umum dan lain-lain. Dan ini sudah menjadi komitmen kita. Insya Allah kita akan teruskan, akan perluas, akan perdalam kerjasama ini. Dan nanti
bisa bermanfaat untuk masing-masing. Termasuk juga dalam konteks ini terkait dengan Ijen Global Geopark di Bondowoso. Dan saya sudah dihubungi berbagai investor yang tertarik mengembangkan Global Geopark dari sisi Bondowoso. Kita harapkan bisa menjadi wisata terpadu nantinya yang memiliki daya tarik yang multi, yang beragam, yang akan saling menunjang, tentu dengan modal utama level dan keunikan dari Blue Fire dari Global Geopark yang sebetulnya itu sudah merupakan wisata kelas dunia gitu kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita melengkapi dan ini menjadi one stop pariwisata di Bondowoso. Termasuk ke depan pada kerangka jangka panjangnya adalah menggali aspek yang menurut saya punya daya tarik, daya jual, dan kontribusi yang berpotensi jauh lebih besar bagi bukan hanya Indonesia tetapi bagi peradaban dunia. Adanya situs purbakala yang kita mendengar informasi awal, saya kira ini harus diverifikasi lagi dengan basis keilmuan dan konsep akademis yang matang ya. Kita mendengar informasi awal bahwa situs-situs purbakala di Bondowoso itu ada lebih dari 1.000 titik. Yang ini luasnya dan besarannya tentu akan lebih besar potensinya daripada yang ada di Mojokerto. Di Mojokerto saja ketika dikembangkan itu memberikan sumbangsih bagi peradaban dan keilmuan dunia. Misalnya Pithecanthropus rectus itu sebagai satu pola ini peradaban manusia tengkorak atau apa yang kemudian bisa memberikan penjelasan. Nah, di Bondowoso kalau ini kita gali, saya kira akan merupakan daya tarik lebih yang bukan hanya menghubungkan Bondowoso ke sekitarnya, ke Indonesia, tetapi justru juga menyumbang kepada keilmuan dan peradaban dunia, dan tentu merupakan daya tarik yang akan sangat kuat magnetnya bagi Bondowoso untuk berkembang ke depan. Nah, ini ada di sisi Bondowoso kebetulan dalam sisi Ijen Global Geopark kita. Oke, Gus, itu artinya memang karena ini Ijen Geopark ini bukan hanya milik Bondowoso artinya, tapi sudah milik global, sudah diakui UNESCO. Ya. Jadi pemerintah pasti hadir dalam pengembangan pariwisata khususnya untuk Ijen Geopark. Tadi juga menggali aspek tadi ada situs purbakala ya Gus ya, dan tentu ini masih butuh proses ya Gus ya untuk dijadikan situs pariwisata baru begitu ya Gus ya. Oke, Gus tadi sempat disinggung untuk memperkuat kawasan sudah ada kolaborasi dengan beberapa kepala daerah yang ada di Tapal Kuda. Kalau boleh tahu Gus, daerah mana aja Gus kolaborasinya Gus? Kita sudah mencoba berkomunikasi ya, dan dari komunikasi itu kita sudah menangkap titik-titik komitmen dari Bondowoso, Situbondo, Jember, kemudian Probolinggo juga akan siap untuk berkolaborasi dan mengembangkan akselerasi kawasan dalam berbagai bidang. Siap kolaborasi dan akselerasi dari berbagai bidang. Dengan tadi yang setapal kuda ya Gus ya, ada dari Situbondo, Jember, bahkan Probolinggo, begitu ya Gus ya. Gus, mungkin nanti ketika retreat ini bisa menjadi momen juga supaya lebih erat lagi bagaimana kolaborasinya. Tentu. Begitu ya Gus ya mungkin ya. Tentu ya. Kita sekolah bareng seminggu, hidup, mandi, tidur dalam komplek yang sama seminggu. Saya pikir itu sesuatu yang sangat berarti. Ada pembangunan emosional akhirnya dari masing-masing kepala daerah, begitu ya Gus ya. Iya. Gus, balik ke Bondowoso kapan Gus? Tentu setelah retreat ya kita. Ini akan segera kembali, tentu setelah istirahat yang cukup, karena saya kira kita akan punya agenda yang cukup padat setelah itu menghadapi Ramadan, sekaligus juga sinkronisasi, karena kita tidak punya lagi waktu untuk transisi ya, tapi langsung sinkronisasi. Oke, Gus, tadi juga sempat dibahas terkait bagaimana efisiensi anggaran. Ini bukan hanya untuk daerah, tapi juga
di seluruh Indonesia ini juga mengalami efisiensi anggaran. Bagaimana kemudian nanti Gus Hamid sebagai pemimpin di Kabupaten Bondowoso hadir kepada masyarakat dalam menyikapi efisiensi anggaran ini, Gus? Ya tentu yang pertama kita bersama-sama harus satu visi dulu, sepaham dulu tentang keadaan yang kita hadapi. Jadi bahwa yang kita hadapi ini adalah sebuah adaptasi yang tidak ringan karena di nasional sedang terjadi perubahan besar dan meminta kita untuk mengencangkan ikat pinggang. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang. Kami sudah berdiskusi awal dengan OPD dan tim. Mohon maaf. Banyak hal yang bisa kita buat, kita kanal-kanal terobosan yang bisa kita dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Dan ini tinggal menunggu kematangan konsep, komunikasi, dan rumusannya nanti. Tentu kita harus melakukan itu, agenda-agenda itu pada saat awal. Jadi kita tidak lagi berbicara transisi, sekarang ini harus sudah langsung masuk kepada sinkronisasi dan ya segera setelah itu juga akselerasi. Oke, Gus, sebelum diakhiri mungkin ada pesan dan mungkin arahan kepada masyarakat Bondowoso di momen spesial pelantikan secara resmi nih. Gus Hamid sudah menjadi orang nomor 1 di Bondowoso. Monggo silakan, Gus. Pertama tentu saya berterima kasih ya kepada masyarakat atas support dan dukungannya selama ini, terutama bagaimana kita menciptakan sebuah transisi kepemimpinan pilkada yang sangat baik dan kondusif. Jadi alhamdulillah untuk Bondowoso itu tidak ada hal-hal yang menonjol, sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu kepada masyarakat, apresiasi itu, dan ini tentu menjadi model yang sangat baik dan kuat untuk kita bersama-sama membuat satu kebersamaan ke depan untuk membangun Bondowoso. Tentu kita tidak bisa lepas dari bersyukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat dan anugerah itu. Kemudian yang kedua, saya rasa ini adalah ruang di mana kita bisa memulai satu titik kebersamaan yang kuat untuk membangun harapan-harapan dan implementasinya ke depan bersama-sama. Jadi dengan kebersamaan ini bukan lagi kita menjadi beberapa pihak yang saling memberikan tanggung jawab tetapi kita bersama dapat menjalin sebuah kebersamaan yang kita lakukan sendiri bersama-sama di dalam mewujudkan impian-impian yang juga kita susun bersama. Nah, untuk itu saya mengajak, mari kita mulai titik itu dan kita dorong percepatan dari perjalanan itu ke depan, dan saya kira kita punya harapan besar untuk Bondowoso yang lebih baik gitu. Untuk Bondowoso yang lebih baik, Gus, nanti ketika sudah kembali ke Bondowoso rencananya akan ada kunjungan nggak, Gus, nanti, Gus, untuk pertama kalinya setelah nanti pulang dari Magelang? Kita lihat ya, penyusunan agenda sedang disusun dan itu pada saat Ramadan. Ya. Kalau memang diperlukan, kenapa tidak? Tapi tentu kita akan bekerja dan menyusun agenda kita, khususnya di dalam masa-masa awal ini tentu kita akan bekerja dengan intensif dan berkoordinasi dengan baik. Oke, Gus, ketika kembali ke Bondowoso, kami tunggu juga ke studio kami, Gus, supaya kami bisa berbincang secara langsung. Tentunya juga ingin memberikan informasi secara luas kepada masyarakat. Begitu, Gus. Kami tunggu kehadirannya ke studio kami, Gus. Dengan senang hati. Gus, sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekali lagi juga selamat dan sukses atas sudah dilantiknya menjadi orang nomor 1 di Bondowoso. Semoga seluruh program-programnya yang ingin mesejahterakan masyarakat ini dapat terlaksana dengan lancar, dengan juga didukung oleh masyarakat. Semoga segalanya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Amin. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Gus, sekali lagi terima kasih. Salam hormat kepada seluruh tim dan keluarga. Sehat-sehat, Gus, ketika retreat di Magelang nanti, Gus. Terima kasih, amin. Baik, amin. Terima kasih, Gus. Selamat melanjutkan aktivitas. Baik.
Ya, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Bupati Bondowoso Gus Hamid yang resmi menjadi orang nomor 1 di Bondowoso. Dan pemirsa, itulah tadi rangkaian dari prosesi pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia tahun 2025. Kita akan kembali setelah berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Suara KJTV.